Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membahas tentang multiflaker decoder register topik 4. 1. Encoder, sebuah nilai data yang dimasukkan ke dalam komputer melalui perangkat input seperti keyboard akan diterjemahkan terlebih dahulu dalam bentuk biner. Proses tersebut dilakukan karena hanya nilai berbasis biner saja yang dapat dikenali dan dioperasikan oleh prosesor. Untuk melakukan hal tersebut, diperlukan rangkaian digital yang dapat mengodekan nilai desimal menjadi biner yang dikenal dengan istilah encoder. Tugas dari sebuah rangkaian encoder berlawanan dengan rangkaian decoder. Rangkaian encoder hanya menerima sebuah nilai masukan atau input pada prosesnya. Kombinasi tersebut mempresentasikan nilai desimal dari angka 0 sampai 9 atau yang lebih dikenal dengan HT tetraeden atau 8421 kode sebagai bagian kode biner yang dapat digunakan sebagai BCD. 2. Prinsip kerja decoder. Hasil penyedia desimal menjadi biner dalam format BCD akan diproses oleh CPU. Setelah itu hasilnya akan ditampilkan melalui peranti output seperti monitor, printer, dan alat peraga 7 segmen display. Nilai dalam format BCD yang dihasilkan oleh CPU tidak dapat dibaca oleh pengguna atau manusia karena bentuk formatnya yang tidak lazim. Oleh karena itu perlu diubah dalam bentuk desimal menggunakan rangkaian decoder. 1. Biner ke BCD. Metode ini akan menyandikan bentuk biner menjadi sebuah urutan sistem BCD. 2. BCD ke desimal. Keluaran atau output data dalam format BCD masih sulit dipahami oleh manusia. Oleh karena itu perlu disandikan atau diubah kembali menjadi bilangan desimal. Rangkaian ini sering dikenal sebagai rangkaian decoder BCD ke desimal. Jadi dibutuhkan 4 saluran masukan atau input yang terdiri atas A, B, C, dan D. Dengan A adalah MSB sedangkan D merupakan posisi LSB. 3. BCD ke 7 segmen display. Dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita melihat sebuah tampilan display digital, misalnya pengukuran suhu, jam alarm, dan lain-lain. Pada dasarnya display tersebut merupakan LED Light Emitting Diode yang memiliki 7 segmen yaitu A, B, C, D, E, F, dan G. Ke-7 segmen tersebut dapat menampilkan angka 0 sampai 9 dengan mematikan beberapa segmen LED. 3. Prinsip kerja multiflaker. Multiflaker adalah komponen elektronika yang berfungsi menghasilkan output dari beberapa pilihan data yang diinputkan. Multiflaker dapat dikatakan sebagai sebuah peranti selektor. Karakteristik utama perangkat ini adalah terdapat lebih dari satu nilai data yang diinputkan dan beberapa data selektor untuk menghasilkan sebuah keluaran atau output. Data input dan multiplier date bergantung kepada jumlah data selektor atau S yang digunakan untuk menghasilkan sebuah output. M merupakan banyaknya data selektor yang digunakan sebagai contoh. Dalam sebuah multiplier terdapat 2 data selektor sehingga jumlah maksimal input data yang diproses adalah 2 sampai dengan 4 data input. 4. Prinsip kerja demultiplier. Demultiplier adalah rangkaian digital yang memiliki tugas berlawanan dengan multiplier. Demultiplier hanya dapat menerima sebuah input dalam prosesnya. Jumlah saluran output atau O yang dihasilkan tergantung dari banyaknya saluran data pengendalian atau S atau selektor lain. Untuk itu diproses persamaan berikut. M merupakan banyak data selektor yang digunakan sebagai contoh dalam sebuah demultiplier dengan 2 data selektor atau pengendali. Banyaknya saluran output data yang dihasilkan adalah 2 sama dengan 4 saluran output. 5. Prinsip kerja register. Register adalah komponen dalam rangkaian digital yang terdiri atas beberapa elemen-elemen memori yang bekerja bersama sebagai satu unit. Fungsi utama register adalah untuk menyimpan nilai data digit yang bersifat sementara. Data dalam register dapat dibaca, digeser posisinya, bahkan dihapus. Sebuah register dapat dibentuk dalam rangkaian logika flip-flop secara sekuensial. Jika sebuah flip-flop dapat menyimpan data 1 bit, sebuah register yang terdiri atas N
flip-flop mampu menyimpan data sebanyak n bit. Register geser yang terbentuk dari rangkaian serial flip-flop untuk memproses atau menyimpan sebagai bit data dengan cara menggeser output Q ke flip-flop berikutnya. Proses penggeseran bit ini terjadi pada saat pulsa clock yang dikirimi oleh ke setiap flip-flop dalam register secara sync. Metode seri dilakukan dengan data yang dimasukkan secara beruntun melalui sebuah saluran dan dikeluarkan bit demi bit. Sementara itu, metode paralel adalah proses dengan data yang dimasukkan dan dikeluarkan secara bersamaan. Oleh karena itu, terdapat 4 tipe register jika dilihat dari metode transmisinya, yaitu serial in serial out, SISO, serial in parallel out, SIPO, parallel in serial out, PISO, dan parallel in parallel out, PIPO. 1. Serial in serial out, SISO. Pada bagian register jenis SISO, setiap data yang masuk akan melewati flip-flop awal, selanjutnya digeser melewati setiap flip-flop hingga akhir rangkaian flip-flop. 2. Serial in parallel out, SIPO. Berbeda dengan SISO, register ini hanya menerima sebuah bit data masukan atau input pada setiap pulsa clock. Bit data tersebut kemudian digeser setiap terjadi pulsa clock sehingga register menjadi penuh dan dapat dibaca di terminal Q untuk dikeluarkan secara bersamaan. 3. Parallel in serial out, PISO. Rangkaian register ini akan memasukkan data bit secara serempak menuju flip-flop. Selain itu, data bit tersebut akan dikeluarkan secara seri melalui sebuah saluran pada ujung rangkaian. 4. Parallel in parallel out, PIPO. Data bit akan dimasukkan secara bersamaan menuju terminal D pada setiap flip-flop yang berhubung. Jika terjadi pulsa clock, bit data akan digeser menuju flip-flop berikutnya. Namun jika tidak terjadi pulsa clock, bit keluaran atau output sama dengan bit masuk.